Hai guys, balik lagi bareng gua Ryan. Ngobrol apa kita hari ini? Eh, jadi gue mau ngobrolin ini real kisah nyata. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen, pertanyaan-pertanyaan dari followers subscribe gue yang bertanya gini guys. Kenapa sih udah tahu gue kok malah tetap aja nikah kayak gitu kan? Kan itu ngerugiin cewek gitu, ngerugiin orang lain gitu. Kenapa gitu seorang gay kok mau melakukan semacam kayak ikatan gitu kan? Yang pada akhirnya dia balik lagi menjadi seorang gay, rumah tangganya berantakan segala macem, dan itu yang pada akhirnya ya tetap aja dia nggak akan bisa sembuh kayak gitu. Pertanyaan adalah mengapa seseorang itu mau melakukan yang itu sebenarnya nggak sesuai dengan nurani atau hati pikiran dia gitu. Gue mau kasih tahu jawabannya buat kalian. Jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe guys, kalian harus subscribe dulu. Kita lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini, oke? Guys, berat sih kalau menjawab pertanyaan ini. Tapi pada singkatnya begini loh. Ini semuanya bagian dari kultur budaya kita bahwa seorang pria, seorang wanita itu wajib untuk menikah. Kadang-kadang seseorang melakukan sebuah pernikahan itu bukan karena diri dia, tapi karena keluarga, karena jabatan, karena pandangan orang, karena status sosial, yang kayak gitu-gitu gitu. Yang pada akhirnya dia mengorbankan si hati, pikiran, perasaan dia walaupun dia itu tidak bisa gitu, tapi dia semacam kayak ya udah gue lakuin kayak gitu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, yang pada akhirnya setelah menikah ketahuan bahwa dia seorang gay, seorang LGBT segala macamnya, yang membuat dia itu kayak ya hidup pada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan diri dia gitu. Salah kalian juga sih. Salah kalian. Lebaran nanyanya kapan kawin, orang tua kumpul segala macam nanya kapan nikah, segala macam kayak gitu-gitu aja gitu, yang pada akhirnya orang itu tertekan, ya udahlah ngelakuin sesuatu hal yang memang nggak sesuai dengan nurani, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Berat gitu, udah melakukan sesuatu hal yang berat gitu, udah pasti nggak bisa sembuh karena akan seperti itu apa ya adanya dalam hati gitu kan, nggak bisa sembuh ya udah gitu. Tapi apa ya namanya, kamu harus tahu bahwa perjuangan untuk memutuskan sebuah pernikahan bagi seorang gay itu nggak ada yang mudah gitu. Itu benar-benar wow, kayak gitu sih guys. Dia harus berkorban pikiran hati dia, dan dia harus tinggal dengan seorang wanita, membuat keturunan segala macam, tapi dia nggak ada rasa dengan si wanita tersebut. Bukan sehari dua hari, tahun, puluhan tahun gitu. Bahkan gue ada yang curhat itu sampai dia udah berumah tangga 40 tahun guys, dan dia bilang bahwa gue nggak pernah mencintai istri gue, dan cukup gue yang tahu bagaimana penderitaan gue selama gue mendampingi istri gue. Tapi orang sekitar itu kayak yang dia lihat tuh itu yang terbaik ya. Nah itulah makanya kadang-kadang kita kayak, lu jangan menghakimi bahwa seorang gitu harus menikah, seorang gitu harus pasti sembuh setelah nikah. Nggak bisa seperti itu gitu. Nah, balik lagi bahwa alasan yang utama dan mendasar yaitu tadi pandangan orang, nyenengin orang tua, status sosial, nerusin keturunan, kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya gue sangat-sangat appreciate, gue sangat salut ketika seorang LGBT bisa memutuskan untuk menikah, karena itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurut gue, dan mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Ya bolehlah orang berpandangan bahwa ya memang harusnya seperti itu, atau orang berpandangan bahwa ya kamu sebagai seorang laki atau seorang perempuan ya harus menikah, itu adalah suatu hal kewajiban gitu. Ya balik lagi adalah kultur budaya kita kayak gitu. Kalau mereka yang berani melakukan itu karena memang ya nggak kuat dengan desakan-desakan kayak tuntutan gitu, tuntutan status sih jatuhnya gitu, biar orang tua nggak malu segala macam. Dan parahnya lagi bahwa orang tua udah tahu bahwa anaknya itu adalah seorang gay gitu, tapi justru malah dicariin jodohnya segala macam. Giliran nanti di kemudian hari di rumah tangganya ada problematik, orang tua lepas tangan. Kasian ceweknya ya nggak sih gitu. Tapi nggak married juga ya, masalahnya nanti ketika di hari tua juga nggak ada yang ngurus ya serba salah sih sebenarnya. Tapi menurut gua ya kalau memang mampu, bisa, tidak ada unsur paksaan, dan belajar atau berusaha, walaupun kita tidak bisa mencintai dengan hati,
tapi kita bisa mencintai dengan perbuatan. Mungkin itu yang terbaik, karena kita memang hidup di Indonesia. Oke guys, itu aja soal singkat ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian yang sudah menikah segala macam. Sabar. jalanin aja, jalanin, nikmatin. Buat yang belum nikah ya segera segera nikah aja, gak apa-apa ya guys. Itu aja guys, makasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin lagi terus subscribe. Gue RNJR, kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dadah guys, dah.